Kalau motor kredit, lagi kita pakai kredit, baru 3 bulan nggak bayar telat, itu boleh nggak disita di jalan? Yang menyita siapa? Debt collector lah. Nggak bisa. Sampai kapanpun itu nggak bisa. Saya bisa menjamin undang-undang itu menyatakan tentang akta fidusia itu tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan adalah pengadilan. Tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan itu adalah pengadilan. Artinya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya seseorang itu gagal kredit, Ya. maka sepeda motor tersebut tidak bisa dipindah tangankan, bahkan tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan tidak bisa disita. Iya, Tidak bisa. nggak boleh. Itulah maksud dipindah tangankan. Tidak Karena bisa. yang boleh menyita itu kan pengadilan, gitu kan? Jadi ngapain debt collector itu menyita-nyita motor masyarakat yang nunggak? Makasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kedatangan 2 orang praktisi hukum. Satu praktisi hukum dan satu Akademisi. akademisi. Jadi konten hari ini kita akan belajar tentang hukum, bagaimana dari sudut-sudut pandang yang berbeda. Satu akademisi hukum, satu praktisi hukum. Jadi kalau kalian nonton video ini terus kalian punya pertanyaan, nanti boleh komen di bawah ya Pak. Boleh. Sebelumnya kenalan dulu Pak. Izin Pak. Nama saya Aulia Rahman Hakim. Pak Aulia di sudut. Kalau saya Indra Utama Tanjung. Pak Indra. Kita tanya ini sama-sama dulu. Dari Pak Indra, perkenalkan diri Pak. Jadi mana tahu orang ini bisa tanya, bisa tahu Boleh. biografi lah sedikit gitu. Saya dulu mungkin ya. Kasih tahu ke saya aja nggak apa-apa. Oke, nama saya Aulia Rahman Hakim Hasibuan. Saya itu merupakan sebuah praktisi hukum lah, atau Oke. disebut juga dengan pengacara. Oke, siap. Jadi selain pengacara, saya juga aktif juga mengajar di salah satu kampus di Kota Medan. Alhamdulillah saya sudah praktisi itu dari tahun 2018. Kira-kira itulah selentingan terkait dengan saya. Oke, jadi gini, kalau kita ngobrol gini kan awak pun jadi tahu. Iya. Kalau nggak ngobrol kan nggak tahu biografinya gimana ya kan? Iya, iya. Terus kalau dari Pak Indra? Kalau saya akademisi hukum. Oke. Saya dosen. Oh, sudah dosen. Lebih kurang sekitar 5 tahun saya dosen. Oh, udah 5 tahun. Iya, baru 5 tahun. Nampak muda ya, tapi Iya. nggak. Di Siap. salah satu kampus swasta terbaik di Kota Medan. Terbaik. Ya, alhamdulillah akademisi unggul kampus kami. Itu terunggul ya? Unggul, alhamdulillah baru unggul. Siap, mantap. Terus Pak, sekarang Bapak sibuknya apa? Saya selain ngajar juga sedang studi lanjut ngambil S3 di UIN Sumatera Utara. Ya, siap, S3. Pengacara, praktisi hukum. Iya. Siap, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang hukum, ya kan, hukum di Indonesia ini gini. Ini ada pertanyaan satu dulu, apakah hukum di Indonesia benar-benar berlaku adil untuk semua lapisan masyarakat atau masih ada kesenjangan dalam penegakannya? Siapa bisa jawab? Oke, mungkin saya. Oh. Karena pertanyaannya menarik. Sebenarnya bukan mau mendahului Pak Indra, karena langsung ke praktisi ya kan? Iya. Pertanyaannya. Sebenarnya hukum itu di Indonesia pada dasarnya baik. Baik. Pada dasarnya baik, karena mengatur bagaimana tata cara masyarakat berinteraksi sehingga terjadilah keteraturan di negara ini. Oke. Begitu kan? Namun terkadang hukum itu dijadikan celah oleh masyarakat ataupun oknum bahkan agar terhindar dari hukum tersebut. Artinya secara teori, secara normatif, hukum itu ya adil karena tujuan hukum itu ya keadilan. Adil. Kira-kira gitu sebagai pembuka. Siap, mantap, cantik juga. Ya. Ada pandangan dari Pak Indra? Ya, saya pikir saya menambahi saja. Siap, ini Pak suka. Oke. Secara teoritis memang Bang, hukum kita ini sudah keren, sudah baik sebenarnya. Sudah mantap. Sudah mantap sebenarnya. Tapi kenapa terjadi banyak revisi? Kan barusan aja dia cerita Nah, awal tadi. Ada itulah revisi lagi. itu barangkali salah satu muara dari ius constituendum tadi. Artinya kan dalam hukum itu kan ada ius constitutum dan juga ius constituendum. Ada hukum yang hari ini dan juga ada hukum yang diciptakan. Artinya hukum itu selalu dinamis. Hukum itu tidak statis, tapi hukum itu dinamis. Jadi dapat berkembang dan diterima oleh setiap zaman dan setiap orang begitu. Begitu juga dalam hukum Islam. Gitu. Oke. Nah, artinya secara teoritis hukum kita itu sudah sangat bagus. Hanya saja memang dari sisi implementasinya yang perlu di-upgrade lagi. Jadi jangan hanya sekedar hukum saja yang di-upgrade, para penegak hukumnya pun juga harus di-upgrade. Harus upgrade juga. Berarti hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini perlu perbaharui ya? Bukan sosial media aja yang perlu diperbaharui 3 bulan sekali. Ya, tentu. Hukum juga. Ya. Sebenarnya hukum itu memang bersifat dinamis dikarenakan
manusia ini kan berkembang, Bang. Manusia ini berkembang Iya. dari segi teknologi. Iya, dari teknologi segi lah sifat. paling gampang. Artinya hukum itu harus mengejar daripada kemajuan teknologi ini. Salah Berarti satunya ngikut. salah satunya kemarin tidak ada tentang undang-undang ITE, sekarang sudah ada ITE. Oke. Kemudian ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Iya, salah satunya misalkan contohnya begini. Ketika saya tidak mengizinkan nomor telepon saya, Ah, abang bagi ke orang lain, Ah. abang bisa kena pidana. saya Karena tidak mengizinkan. saya punya nomor handphone nih, saya punya handphone, Oke. nomor handphone. Kemudian nomor handphone ini mau abang bagikan tanpa seizin saya kepada Pak Indra. Itu pidana. Ada pidananya. Dikarenakan itu merupakan identitas data pribadi saya yang tidak boleh diketahui orang lain tanpa seizin saya. Nah, itu salah satunya. Nah, itu baru undang-undang baru itu, baru disahkan Iya. 2022. Berarti pertanyaannya begini. Jika ada kawan kita membagikan nomor kita kepada orang yang nggak kita kendaki ataupun nggak kita senangi Tanpa seizin kita. tanpa seizin kita, itu pidana. Iya, sepanjang kita merasa itu merupakan gangguan terhadap kita. Di telepon kita gara-gara itu, kemudian nah itu ada pidananya. Itu ada di KUHP. Bukan di KUHP, tapi undang-undang PDP namanya, perlindungan data pribadi. Itu baru. Baru tahun 2022 dan sudah berjalan sekarang ini di tahun 2022. Wah, kau jangan kasih-kasih nomorku ya. Pidana kau. Iya, ada pidana. Betul Pak ya? Betul, Kayak pinjol-pinjol itu Ah. itu kan bahaya tuh. Membagi-bagikan itu ya. betul. Terus pertanyaannya kayak gini, saya punya pacar, saya udah putus sama dia. Rumah, mobil yang saya kasih selama saya pacaran, saya minta balik. Mm-mm. Karena saya nggak lagi dengan kamu, pacaran. Boleh nggak minta balik itu? Yang udah saya kasih. Ya, kita harus bicara tentang dasar hukumnya terlebih dahulu. Oke, Nah, kalau sepanjang tadi ada bahasa rumah. oke. Rumah itu artinya hibah. Kalau kita bicara tentang hukum, ketika rumah diberikan kepada orang lain, otomatis namanya hibah. Ketika ada hibah, maka ada surat hibah yang dikeluarkan oleh notaris. Itu baru sah di mata hukum, sah di mata negara. Andai kata tidak ada surat hibah tersebut, sepanjang itu rumah abang berikan sama dia hanya sebentuk lisan, Ah, iya abang tarik hari itu juga bisa. oke. Termasuk juga mobil. Nah, artinya setiap apapun barang yang berpindah haknya dari diri kita ke orang lain, sepanjang tidak ada dasar hukumnya, maka detik itu juga abang bisa ambil tuh barang. Rumah misalkan, mobil misalkan, itu bahasanya saja aku kasih samamu ya. Iya. Tapi itu sebenarnya hanya sekedar kamuflase. Kalau saya perempuannya, contohnya Iya, abang kasih. Kalau abang memang mau kasih sama saya, ayo kita ke notaris. Kita Begitu. buat surat hibah. Oke. Kalau abang mau ngasih sepeda motor atau mobil, ayo kita buat jual belinya atau Oke. surat hibahnya. Itu sah untuk saya. Oke. Kalau Bapak gimana? Kalau saya mungkin agak berbeda lagi pendapatnya. Gimana itu? hati-hati. Ya kan biasa itu ya, Iya, orang berbeda pendapat. Kalau saya beranggapan bahwa kalau seandainya itu hadiah diberikan, ya nggak usah lagi dong ambil balik. Karena bahasanya hadiah. Hadiah. Nah, sekarang perlu ditelusuri lagi, apakah ketika memberikan, misalnya katakan nggak usah tinggi-tinggi lah, handphone misalnya, kan? Berikan handphone sama pacar, gitu kan? Putus tiba-tiba. Oke. Setelah putus, ya udah HP itu milik si pacar. Saya mau ambil balik, ada bukti saya beli pun dia. Ya kalau di awal itu akadnya adalah hadiah, ya sudah hadiah itu yang nggak bisa diambil lagi. Iya, nggak bisa. Saya ada bukti. Saya membelikan dia handphone. Saya minta balik. Ya, memberikan beliau handphone itu kan atas dasar kasih dan sayang. gitu Betul. kan. Sekarang Sayang udah nggak itu. ada lagi kasih dan sayang. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, ya kalau namanya hadiah ya sudah itu milik dia. Udah milik pribadi dia. Milik Nah, dia. justru itulah tadi saya sampaikan. Ini ada nggak? Bisa nggak dicari delik hukum saya? Saya mau pidanakan dia karena itu barang saya. Bisa, sangat bisa. Apa yang harus saya harus ada? Artinya itu abang beli handphone atas duit abang. Iya, betul. Kemudian dia, contoh ya, kita buat ini sebagai kasusnya. Ternyata dia mengiming-imingi abang dengan jatuh cinta samamu, aku sayang sama. Oke. Tiba-tiba dia memanfaatkan situasi itu. Ada delik penipuan di situ. Ada delik penipuan. Oke. Penipuan itu namanya tipu muslihat deliknya. Perempuan. Perempuan ini mempunyai bertipu muslihat, dia berkamuflase, suka pura-pura suka dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba setelah apa yang dia dapatkan, dia menghilang dari kita. Otomatis kan di situ ada delik. Berarti deliknya penipuan. Penipuan. Begitu. Kalau kasusnya seperti itu. Ya, makanya saya sampaikan tadi kasus. Nggak bisa dibilang hadiah dong. Ya. Karena udah putus, udah lain cerita bro. Itu dia. Itu dia. Contoh, Itu, ini ya. contoh. Lagi pertanyaan lagi ya. Itu dia. Saya punya pacar.
dari sepanjang tahun kami pacaran, selama 1 tahun, setiap minggu kami nonton. Setiap kali nonton, saya bayar dia itu 1 juta per minggunya. Oke. Uang nonton bioskop. Uang nonton ya, bukan uang untuk dia ya. Udah ada pon-ponnya semua. Oke. Selama kami jalan pacaran, 1 minggu 1 juta. Setahun udah berapa duit? Betul. Saya tutup balik, saya biayai kamu. Boleh nggak? Dasarnya apa untuk nonton? Ya kita udah nggak bersama lagi. Dulu kamu itu menjelaskan kepada saya, Kaulah bulan, cinta kaulah lah kau cinta bulanku. lah. Sekarang kau tidak, kau udah berselingkuh dengan yang lain. Ditanya apakah ada delik Nggak pidananya? bisa kasih dia, bro. Ada, unsur itu ada. Ada. Apakah terpenuhi? Nah, itu nanti polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi unsur itu bisa saja terpenuhi. Andai kata ternyata bisa kita lihat, misalkan rekam jejak perempuan ini ternyata memang dia tukang maini laki-laki contohnya. Oke ya. Abang termaini di situ. Abang terkena tipu muslihatnya di situ. Berarti boleh aku ambil balik kan? Boleh. Oke. Atas dasar adanya dugaan tipu muslihat. Kalau ada tipu muslihat tadi. Ya. Kalau seandainya nggak ada, nggak bisa. Yang jadi persoalan begini. Permasalahannya, tipu muslihat itu jatuhnya kan dari rayuan. Rayuan termasuk kan? Iya. Udah Yang- pasti yang- kita pacaran pasti ada tipu rayuannya. Persoalannya begini, kalau sudah yang namanya pacaran, kita nggak tahu, mungkin ya lain hal kasuistisnya, orang tuanya tidak setuju atau lain beda agama, ini tidak ada ujungnya. Iya. Mungkin kita sama-sama sayang, tapi kita karena tidak bisa menyatu, kita pun tidak ada yang ingin untuk menuntut dia balik. Lain hal seperti yang abang ini bilang. Andai kata ternyata ini bukan gara-gara beda agama, memang aku dimanfaatkan sama dia, Udah pasti. itu bisa. Ada deliknya. Jadi saya bilang bukan tidak bisa, ada kemungkinan bisa. Ya, keren Begitu. diskusi kita. ini. Tetapi panjang ini. andai kata dia ternyata memang orang tuaku nggak setuju, tapi kita saling cinta ini. Tapi kita tidak bisa menyatu karena kita beda agama ini contohnya. Iya. Otomatis kan tidak ada dendam di situ. Oke, udahlah Dan jadi kita dia. merasa ya sudahlah itu jadi kenang-kenangan samamu. Tapi ternyata kita jalan tiba-tiba ngelihat dia sama laki-laki lain. Sama ini juga, ini juga. Berarti Begitu kan juga itu dia buat misalnya. artinya kan karena begini bang, memang agak susah kita membedakan antara ingkar janji dengan tipu muslihat, itu agak-agak sulit membedakan. Sedap. Tetapi ada unsur. Memang betul sih. Ingkar janji dengan tipu muslihat itu agak-agak beda, agak susah membedakannya. Tetapi ingkar janji bisa jadi ada unsur tipu muslihat di situ. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, cantik. Kira-kira Terus gitu. terus ini pertanyaannya banyak nih. Sebenarnya karena kan boleh. dia langsung bapak ini langsung berjurmus pacaran beda agama, ya udah dibiarkan aja. Pertanyaan gini, kalau pacaran beda agama termasuk pidana atau enggak? Sama Sekarang, saya nih? iya. Oke, kita harus bicara dulu apa itu tidak pidana. Artinya ada namanya azas legalitas. Azas legalitas itu sepanjang tidak ada aturan yang mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Oke, paham sampai di situ ya. Jadi kalau misalkan lah pacaran beda agama, ada nggak KUHP mengatur orang yang non muslim tidak boleh menikah atau tidak boleh pacaran atau tidak boleh berhubungan dengan yang muslim? Kalau sepanjang di KUHP tidak ada mengaturnya, maka tidak ada pidananya. Akademis hukum? Akademis ya. Akademis hukum? Menurut saya pun juga sama. Nggak pidana? Yang namanya pacaran itu bukan perbuatan hukum. Nah, pacaran beda agama ya sepanjang tidak ada aturan yang mengatur soal itu ya nggak usah dipidana. Oke, karena nggak ada. Tapi begini, kalau seandainya pacaran tersebut lalu kemudian menikah beda agama itu lain cerita. Gini Pak, pertanyaan simple. Boleh enggak di Indonesia menikah beda agama? Tidak boleh. Alasannya? Karena berdasarkan Undang-Undang tahun 2019 tentang pernikahan yang sudah diperbarui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu pasal 2 menyatakan bahwasanya pernikahan sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagaimana mungkin ada sebuah agama yang mengesahkan sebuah agama itu beda menikah dan kemudian sah? Tidak boleh. Sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya tidak bisa. Dua agama yang beda prinsip disatukan, pasti tidak bisa. Kalau Islam, nikahnya ijab kabul. Iya, betul. Kalau mohon maaf, Kristen mungkin nikahnya di gereja. Nah, Kan sudah beda. Bagaimana bisa disatukan? Nah, pertanyaannya apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Namun pada praktiknya apakah ada? iya. Ada. Ada. Tapi bukan di Indonesia mereka. Oh, jadi? Nah, mereka menikah ada negara yang melegalkan, salah satunya Singapura dan Australia. Oke. Jadi Mereka menikah di sana. di sana? Mereka minta pengakuan di Indonesia hanya sekedar dicatatkan. berarti gini. Jadi mana tahu banyak yang nonton. Oke. Mereka itu kalau mau menikah beda agama, mungkin kemungkinan cara mainnya menikah di luar negara. Betul. Habis itu dia bawa dokumen dari luar negara masuk ke Indonesia, itu sah nggak di Indonesia? Boleh Hanya nggak? sekedar dicatatkan bahwasanya mereka adalah pasangan suami istri yang berbeda agama. Keluar buku nikah nggak? Tidak buku nikah, surat nikah dia. Buku nikah nggak Tidak keluar? ada.
Oke. Nah, tapi biar penonton juga paham, ada hal yang akhirnya nanti bermuara ujung-ujungnya itu menjadi kesulitan bagi mereka. Ya. Kesulitannya? Contohnya misalkan kedua orang tua mereka ini menikah ini, kemudian punya anak. Oke. Ada 2 orang anak, 3 orang anak menjadi ahli waris daripada mereka. Oke. Bagaimana mereka membagi warisan tersebut? Sedangkan pernikahan mereka itu adalah pernikahan yang di luar daripada peraturan yang ada, ketentuan yang ada di Indonesia. Oke, siap. Kemudian apakah mereka akan menggunakan hukum waris Islam? Apakah mereka menggunakan hukum waris non-Muslim? Itu kan menjadi polemik nantinya ke depannya. Nah, itulah sebenarnya sehingga turunlah pasal ataupun adalah undang-undang tersebut untuk mengatur agar jangan terjadi ketidakaturan. Muslim ya sama Muslim. Kalian bisa cerainya nanti, mohon maaf bukan cerai, bagi warisnya sesuai hukum Islam, atau non Muslim sesuai dengan hukum negara. Begitu, tidak bisa dicampur. Nah, itulah nanti kedepannya andai kata pernikahan beda agama ini diteruskan. Walaupun ada yang mempraktek seperti itu, ada banyak artis-artis kita ada seperti itu. Tapi sedikit menambah, ya, kalau dari perspektif hukum Islam memang itu nggak boleh kalau sekarang. Beda agama ya? Perspektif Islam. Perspektif Islam ya, nikah beda agama itu nggak boleh. Karena ada beberapa kerancuan nanti yang diakibatkan dari itu. Yang pertama adalah nasab si anak. Misalnya nanti ketika misalnya emaknya Muslim gitu kan? Iya betul. Ayahnya non Muslim misalnya begitu. Anaknya perempuan. Kebanyakan memang perempuan Muslim. Iya kan? Lakinya Cina Laki-lakinya lah. non Muslim gitu kan? Ketika nanti si anak ingin menikah, ini kan harus ayahnya terutama nih kan wali musbir nanti. Iya betul kan? lah. Nanti ujung-ujungnya kan jadi wali hakim. Kalau seandainya ayahnya yang menikahkan yang non muslim misalnya, nggak bisa, nggak boleh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cerita soal ahli waris? Ahli waris. Nah, karena dalam Islam itu beda agama itu tidak mewarisi. Beda agama tidak mewarisi. mewarisi. Oh jadi kalau di agama Islam sendiri Beda nggak agama ada itu- warisannya. Iya. Jangankan misalnya yang dari awalnya ayahnya non muslim misalnya, atau tiba-tiba misalnya ayahnya mengaku dapat hidayah, Iya. lalu keluar dari Islam gitu kan. Oke ya. Nah, hal itu pun juga tidak memperbolehkan si anak itu mendapatkan warisan dari si ayah tersebut. Berarti Nggak mewarisi. Kalau beda agama dari Islam itu tidak mewarisi. Kecuali ayahnya Muslim, Muslim. kemudian anaknya masuk non Muslim. Anaknya semua. Anaknya katakanlah ada 3 orang anaknya, Oke. tidak ada yang ikut agamanya Muslim. Oke. Maka yang 3 orang ini tidak mendapatkan harta warisan Iya. sama sekali. Di undang-undang di Indonesia pun juga berlaku seperti itu. Kompilasi hukum Islam. Berarti Kompilasi undang hukum Islam. hukum Islam dengan hukum Indonesia hampir sama? Berbeda. Maksudnya Berbeda. kita bicara tentang kompilasi hukum Islam. Itu hukum Saya Islam. tadi kan ngambil contoh tadi kan Hukum ke- Islam. ke Islam, Iya. ya. Kalau di berdasarkan agama, berdasarkan Negara, undang-undang, KUH Perdata bisa, berdasarkan- bisa. Cuma kan begini ya, itulah. Kenapa akhirnya negara ini turun tangan untuk mengatur hal tersebut? Karena kan agar terjadi keteraturan, Bang. Pertanyaan abang ini kan kalau bagaimana kalau artinya kan tidak teratur. tidak terjadi. Tidak teratur. Iya. Makanya disuruhlah teratur nikah muslim ya sama muslim, non muslim ya sama non muslim. Andai kata tidak teratur non muslim dan non muslim dan muslim, begitulah terjadi. Oke, ketika dia tidak teratur, Oke, dia mengambil hukum apa ini? Si muslim bilang, ya ambil hukum Islam lah kita untuk mengurus masalah warisan kita. Datangnya non muslim, oh enggak lah, hukum negara lah. Terjadilah polemik, terjadilah di situ konflik. Akibat terjadi konflik, maka terjadilah gugatan. Begitu terjadi gugatan, maka terjadilah di situ perang saudara, kira-kira gitu. iya, perang saudara, siap. Itulah kenapa pernikahan beda agama ini sebenarnya tidak diperbolehkan di Indonesia. Ya. Begitu. Dan tidak boleh nikah. Oke, siap. Terus gini, ini ada juga nih pertanyaan gitu. Benar nggak pacaran tanpa restu orang tua bisa masuk penjara? Pertanyaan ke siapa ini? Ke saya. Siapa yang bisa jawab? Oke, Abang dulu boleh. ulangi biar lebih pas. Pacaran tanpa restu orang tua bisa masuk penjara nggak? Kita bicara tentang berdasarkan praktisi lah ya. Oke. Kalau pacaran tanpa restu orang tua Aku bisa pidanakan nggak gitu? tidak akan bisa dipidana kecuali kembali tadi adanya delik pidana. Ya. Dia tidak direstui nih sama orang tuanya. Oke, mereka ya udah pacaran di belakang layar lah sama Oke. sama keluarganya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Andai kata dua-duanya, ini kita bicara tentang hukum kita lah ya, KUHP yang sekarang ya, bukan yang terbaru tahun Oke. 2024. Itu diperbolehkan. Bahkan mohon maaf ini, tapi tidak untuk ditiru. Oke. Andai kata pun mereka tidak ada ikatan, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, Oke. bahkan tidak bisa dipidana. Jangankan restu orang tidak dapat restu orang tua.
Oke. Dapat restu orang tua pun mereka melakukan hal tersebut aja pun tidak bisa dipidana. Oke, dapat restu. Dapat restu. Apalagi tidak dapat, nggak ada masalah pidana. Yang menjadi soal adalah ketika si anak itu merupakan anak di bawah umur. Ada delik pidana. Oh, contoh itu anak artis. Nah, Loli. ya. Loli jadi itu kan dikasuskan. Betul. Yang Nah, dikasuskan ini mamanya kan nggak setuju. Nah, betul. Jadi cowoknya itu bisa masuk penjara nggak? Bisa, Bisa. karena kan ini mohon maaf, mungkin mereka sudah melakukan hubungan yang suami istri, mungkin ya, Ya. dugaan kita, sehingga si anak ini kan menjadi objek daripada permasalahan pidana kekerasan seksual terhadap anak, begitu, atau Oh. perlindungan anak. Nah, Itu kan maksudnya dia kan mau mempidanakan pacarnya. pacarnya, Oke. Berarti kalau dia mau mempidanakan pacarnya, dia harus memiliki bukti, betul ya, Pak? betul. Iya. Minimal bukti Dua 2. bukti. Oke, jadi gini, kalaulah nanti nggak ada alat bukti, si cowok itu bisa nuntut balik dong. Ya, begini, apakah ada peluang? Cowok anaknya itu berarti cowoknya si Loli bisa nuntut balik ke mamanya yang Kalau nuntut. ditanya apakah bisa, tentu bisa. Namun apakah itu akan menjadi proses di penyelidikan dan penyidikan, belum tentu juga. Harus kita lihat juga apa bukti-buktinya. Karena begini, itu kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kan ketika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang orang lain, tapi kebenarannya tidak sah, tapi kebenarannya tidak betul. sah. Gitu. Tidak ada bukti lah. Tidak ada bukti. Nah, Oke. itu bisa saja. Karena kan sekarang era digital, orang ngomong semua di depan kamera. Iya. Dia begini, tapi kalau kita bahasnya, saya menduga si pacarnya si Loli ini melakukan hal, kan ada kata-kata duga. Iya. Artinya dia tidak menuduh. Iya, tidak tapi menuduh. ada dugaan. Nah, itu Oke. mungkin lepas daripada jerat pencemaran nama baik. Oke, duga. Iya, bukan tuduhan. Gitu. Itulah ilmu seorang pengacara waktu menyampaikan di sosial media. Betul, Ataupun sebenarnya- di apa lah? Sebenarnya kita memang pengacara ini, kita memang harus bisa Menduga-duga. merangkai kata, Pak. Iya. Merangkai kata menjadi sebuah kalimat Duga. sehingga mengecilkan peluang kita untuk terjerat dalam sebuah kasus Iya. hukum. Yeah. Itulah harus pandai-pandai kita bermain kata. Terus gini, Pak. Ini kalau dari akademisi, Hmm. motor bodong tidak boleh disita polisi, benar nggak? Silakan. Motor bodong bisa disita polisi. Itu ada undang-undangnya itu, Ah. undang UJLA. Saya lupa tuh undang-undang nomor berapa, UJLA. Ya. Karena motor tersebut kan nggak ada surat-suratnya, apalagi misalnya untuk kepentingan pendidikan itu boleh. Oh, boleh. Polisi bisa menyita itu. Siap. Terus kalau motor kredit, Hmm. lagi kita pakai kredit, baru 3 bulan nggak bayar telat, itu boleh nggak disita di jalan? Yang menyita siapa? Debt collector lah. Nggak bisa. Sampai kapanpun itu nggak bisa. Saya bisa menjamin undang-undang itu menyatakan tentang akta fidusia itu tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan adalah pengadilan. Pengadilan. Tidak bisa. Yang mempunyai hak untuk melakukan penyitaan itu adalah pengadilan. Artinya, sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya seseorang itu gagal kredit, Iya. maka sepeda motor tersebut tidak bisa dipindah tangankan, bahkan tidak bisa diperjualbelikan. Iya. Bahkan tidak bisa disita. Iya, Tidak bisa. nggak boleh. Itulah maksud dipindah tangankan. Tidak Soalnya bisa. yang boleh menyita itu kan pengadilan, gitu kan? Jadi ngapain debt collector itu menyita-nyita motor masyarakat yang nunggak Nah, kredit itulah baru sebulan 2 bulan? pentinglah seperti podcast yang abang buat ini kan, edukasi sebagai bagi masyarakat, biar masyarakat pun paham bahwasanya mereka mempunyai hak. Hal tersebut jika terjadi, teriakin saja maling. Iya. Teriakin saja. Dan- Teriakin maling, dan- itu obatnya. Betul, dan Polres pun, termasuk Polrestabes Medan juga sudah sampaikan hal tersebut. Mereka akan menjamin hal tersebut. Bukan berarti Polrestabes ataupun kita ini menjamin orang yang tidak bayar hutang, tidak. Oke. Tapi kita menjamin aturan hukum, aturan main hukumnya begitu. Iya. Orang yang dikatakan gagal kredit adalah orang yang dikatakan langsung oleh pengadilan. Kira-kira gitu. Oke. Harus pengadilan yang memutuskan. Harus pengadilan yang memutuskan. Betul. Oke. Itu kan bayar utang. Berarti dia kena masuk pidana kan? Perdata kan? Oke. Perdata. Bisa nggak orang kredit motor terus dia nggak bayar karena dia nggak mampu untuk bayar? Bisa nggak dimainkan orang itu supaya jadi hukuman pidana? Ada itu contoh kan, misalkan nanti kau buatkan surat ini. Bisa. Jadi seolah-olah jadi penipuan katanya. Iya. Jadi misalkan contoh ya, bapak ini nunggak utang. Ya udah, orang itu pintar lah. Jadi datang ya, buatkan surat Iya. bahwasanya kamu mau bayar tanggal sekian. Dibuatnya sampai 3 kali nggak kau bayar juga, tanda tangan tadi. Dari yang dia buat itu bisa jadi penipuan. Berarti dari perdata hukumnya bisa jadi pidana. Bisa. Bisa.
Ada pasal 372, 378 penipuan dan penggelapan. Ada tipu, kalau penipuan itu artinya ada tipu muslihat, dia suruh tanda tangan. Itu kan tipu muslihat itu. Nah, Itu kan perjanjian. betul. Dia berjanji akan bayar bulan depan. Tapi perjanjian dengan niat tipu muslihat kan. Dia berjanji untuk tidak menepati janji. Kira-kira gitu. Jadi orang itu kalau dengar ini, kalau datang kolektor suruh buat surat itu mending gak usah. Nggak usah. Langsung kita, kalau memang mau seperti itu secara resmi saya datang ke kantor kalian, saya akan, caranya begini. Ketika kita kira-kira sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kredit, caranya kita datang ke leasing, kita minta ke leasing untuk melakukan restrukturisasi kredit namanya. Bapak kan praktisi hukum. Iya. Banyak pula yang nonton kita ini. Banyak masalah kredit utang, tau lah kan? Oke. Banyak pula macet kredit orang ini. Nggak ada perlindungan hukum, nggak ngerti. Boleh nggak nanti tanya-tanya Bapak? Boleh. Kemarin saya juga ada dari Binjai juga itu. Ada yang menanyakan bagaimana mobil saya ditarik di depan rumah saya tidak bisa buat apa-apa. Kita datangi ke sana, saya bilang. Karena itu bukan hal yang sah. Andai kata pun Bapak menandatangani itu Bapak menandatangani surat itu berdasarkan kehendak sepihak. Artinya ada yang namanya tekanan batin ataupun tekanan daripada orang yang meminta tanda tangan, bukan sukarela. Boleh. Gitu. Jadi kita datang ke sana, Bapak masih sanggup kira-kira buat kredit? Masih sanggup. Kita ajukan restrukturisasi. Kita ubah main kreditnya, kira-kira gitu. Ubah akad lah gitu. Dulu kita ubah akad yang baru. Ubah akad yang baru. Kita buat bulanannya menjadi sekian. Artinya itulah fungsinya musyawarah mufakat sebenarnya. Siap. Dari akademisinya gimana? Sama aja barangkali. Iya ya. Ya. Memang harus seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kalian maksudnya tertunggak hutang, ya mana tahu setahun terbayar baik, kerja oke, tiba-tiba tahun ke depan kan kerja udah jadi macet. Iya. Jadi kalian nonton YouTube ini jadi tahu sedikit. Iya. Jadi memang sedikit Bang saya tambahkan, memang masyarakat ini harus diedukasi terkait hal-hal seperti ini. Karena ini bisa menjadi ancaman jiwa loh Bang. Ada orang yang gagal bayar hutang, akhirnya dia stres, dia bunuh diri. Banyak. Berarti udah bukan lagi pidana, bukan perdata lagi, itu udah jadi pidana kan bunuh diri? Secara deliknya tidak ada pidananya. Karena kan masyarakat kan menjadi pening, dia was-was, stres, akhirnya dia bingung nggak tahu. Apalagi di teror. Di teror. Padahal sederhana, datang ke sana, mohonkan restrukturisasi kredit, ketika di ACC, oke, jalankan lagi tanggung jawab tersebut, mulai dari awal lagi. Berarti Mungkin yang awal lagi ya? Betul, awalnya tinggal 4 tahun lagi, dibuat jadi 7 tahun lagi. Tapi setidaknya kita ada tanggung jawab untuk membayar iuran tersebut. Siap. Jadi kalau kalian dengar di sini benar-benar ya kan. Jadi ini kalau dibilang ilmu daging banget. Ilmu daging. Maka perlu sering-sering ini. Iya. Jadi nanti kita bahas-bahas lagi, benar kan? Iya. Aku seneng kayak gini. Satu praktisi hukum, satu akademisi hukum. Ya kan? Iya. Akademisi. Jadi gini, kalau ini ada pertanyaan ini, suami istri. Kalau suami jarang pulang ke rumah, istri bisa pidanakan suami nggak? Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan-pertanyaan istri nih kira-kira mungkin. Iya. Enggak, di luar banyak ini istri, suaminya nggak pulang-pulang, itu bisa pidana nggak? Nah, makanya bicaranya kita harus bicara tentang kasuistis. Kalau saya bicara case, kalau dia nggak pulang-pulang tapi dia memberikan tanggung jawab lahir maupun batin, sah-sah saja. Oh, jelas. Dia kasih bulanan 30 juta, abang nggak bisa pulang deh, abang di kapal berlayar. Kalau kebutuhan seks, mohon maaf kita bisa video call. Ini lumrah dan itu terjadi. Kebutuhan seks, mohon maaf ya. Dan itu dalam Islam pun diperbolehkan mungkin Pak Indra. Iya. Boleh dalam Islam video Berhalwat, tapi sesama suami istri yang sah. Boleh. boleh PCS dalam Islam. Yang nanti Pak Indra mungkin bisa menjawab hal itu. Coba dari akademisi hukum Islam. Boleh PCS dalam Islam. Sebentar. Saya ini saya perlu pertegaskan juga ini. Ini kan contohnya ini kan lebih ke arah pidana tadi. Kalau dari sisi hukum Islam, seandainya suami itu pergi nggak ada kabar, dalam Islam itu sekian tahun beliau itu nggak ada kabar, itu bisa jatuh talak otomatis. Talak otomatis. Talak otomatis. Minimal kan 3 bulan. Nah, Enggak, boleh nggak? PCS. oh PCS tadi ya? PCS Oke, kan. begini. Jadi kan karena dia kerja. Katakanlah dia di kapal Iya, di kapal. Boleh dia PCS suami Ya, istri. sama halnya seperti misalnya kalau seandainya, ini mohon maaf lagi ya, si istri halangan, Iya. tapi si suami sudah naik birahinya. Gitu Iya, kan. oke. Ya kalau si istri membantu agar si suami terpuaskan, itu sah-sah saja. Boleh dalam Islam. Oh, Apalagi tadi terkait dengan PCS tadi, gitu kira-kira. Boleh, aman ya. Aman Iya, kira-kira. Bicara pidananya tadi itu, andai kata dan kita juga ada Bang undang-undang tentang penelantaran dalam rumah tangga. Iya. Gimana itu? Andai kata si suami tak pulang-pulang, tak memberikan nafkah batin,
nafkah lahir, dia bisa dipidana. Bisa pidana? Bisa. Berarti istri bisa melaporkan? Bisa, sangat bisa. Dan itu pernah terjadi di PN Sidimpuan. Oke. Kebetulan kemarin kami yang megang itu. Dan walaupun akhirnya hakimnya memutuskan pidana percobaan 8 bulan. Artinya, kalau dalam 8 bulan kau telantarkan lagi anak istri kau baru betul-betul dipidana kau. Ada. Dan itu merupakan kami yang kemarin megang Karena itu. memang kan tanggung jawab suami. Iya, tidak boleh ditelantarkan. Iya, nggak boleh lantarkan. Iya, Hati-hati lah kalian. Hati-hati. Terus gini, kalau merebut suami orang, itu pidana atau gimana? Nah, itu coba. Ini pertanyaannya lebih condong ke arah pidana ini kan. Jadi saya Enggak, rasa paling- ada perempuan merebut suami orang. Hmm. Itu hukumnya gimana? Pidana atau enggak? Nah, ada pidananya. Kita bicara lagi-lagi azas legalitas. Andai kata ternyata dia merebut laki orang tersebut dan dia sudah melakukan hubungan seksual dan bisa dibuktikan, maka terkenalah pidana di situ. Ya. Yang kena pidana? Suaminya dan si perempuan itu tadi. Karena si suami sudah ada ikatan Oke, dengan si istri. kena pidana. Nah, si perempuan tadi, si pelakor tadi, dia harusnya dia tahu ini sudah ada pidananya, andai kata mendekati laki orang. Ya. Oke. Tapi ketahuan digerebek dan segala macam, Hmm. kena itu ada pidananya. Memang secara teoritis kan nggak ada itu kan narasi tentang pelakor bisa dipidana. Gitu. Iya. Tapi kan kalau seandainya merebut laki orang gitu kan, Ah. lalu kemudian melakukan hubungan intim, itu kan ada pasalnya kan 284 tuh kan, Iya. perzinahan gitu. Jadi bisa kena mereka dua-duanya. Betul. Kan begitu. Walaupun itu memang Jelas pidana, Wai. kita lari kita lari ke alat bukti, Bang. Walaupun alat buktinya itu memang betul-betul harus kuat dan sulit itu dibuktikan. Harus betul-betul digerebek, masuk ke hotel, ada terjadi. Oh, Iya. Kalau nggak kayak gitu mana mungkin bisa? harus ada bukti juga ya? Harus ada bukti. Ya makanya kan sering kayak gitu kasusnya. Makanya kan, sering grebek-grebek. Makanya Gerebek langsung jadi gerebek, iya. gerebek langsung ke hotel. Padahal walaupun grebek katanya dia cuma duduk-duduk aja nggak ada gini. Ada asumsi kita kan bisa begini, ngapain laki-laki dan perempuan di dalam kamar tanpa sehelai benang hanya cakap-cakap? Gak mungkin. Ada laki-laki dan perempuan di dalam satu kamar tanpa ada sehelai benang. Kemudian ketika digerebek suaminya atau digerebek istrinya, nggak ada. Kami hanya cerita-cerita, bincang-bincang sehat. Di mana bincang-bincang sehat? Tidak akan mungkin. Tidak akan Ketika mungkin. dibuat laporan ke polisi, polisi akan melakukan penyelidikan. Iya. Mohon maaf, mungkin akan divisum, akan dilakukan CCTV, berapa kali mereka ke sana dan seterusnya. Ngomong-ngomong privasi, dari tadi Bapak sering mengatakan privasi identitas. Terus Bapak menceritakan polisi. Boleh nggak seorang polisi memeriksa handphone masyarakat? Boleh. Dengan catatan. Boleh. Boleh dengan Itu kan catatan. identitas, Pak. Makanya Privasi. saya bilang ada dengan catatan. Ah, Dengan catatan ada surat perintah Harus untuk pemeriksaan daripada orang tersebut. Andai kata abang mau diperiksa polisi di tengah jalan, iya. kemudian abang minta, kalau saya mau diperiksa handphone saya, buktikan ada nggak surat perintah yang menyatakan handphone saya wajib diperiksa oleh bapak. Kalau tidak ada, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu, Soalnya nggak boleh. sekarang orang lebih mending buka celana daripada dibuka handphonenya. Betul. Betul nggak? Artinya jawabannya pada intinya polisi tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap handphone seseorang apabila tidak ada surat perintah pemeriksaan daripada pimpinannya. Dulu kan pernah viral tuh Hmm. video itu. Dia datang rame-rame langsung tangkap warga minta buka handphone. Soalnya di handphone ini semua ada. Iya. Ya, Semua ada di sini. Nah, Kalau itu. di celana cuma pribadian kita aja. Di dalam handphone ini semua. Satu ada aib kita, masalah Betul. takutnya aib keluarga, Betul. finansial kita semua di betul. sini ada. Itulah pentingnya kita mengedukasi masyarakat. Siap. Bahwasanya terkadang ada oknum-oknum polisi yang terkadang merasa karena dia itu oknum polisi sesuka hati. Terkadang polisi yang seperti itu kita edukasi. Iya. Pak, Bapak kan oknum polisi nih, Pak. Ah. Harus ada surat perintah yang menyatakan saya wajib diperiksa handphone saya. Kalau ada, boleh saya serahkan ini handphone. Oke. Kalau tidak ada, mohon maaf, Pak. Maaf Pak kan, Ah. itu pembelaan Bapak, betul. Pembelaan polisinya begini, surat perintah nggak ada, tapi kamu itu mencurigakan, makanya saya harus periksa handphonenya. Nah, itu namanya tertangkap tangan, Pak. Ah, Sampaikan sama polisinya apa yang mencurigai terhadap saya. ah, Otomatis ada dugaan awal. Iya. Misalkan Hmm. saya baru keluar dari tempat mohon maaf lah, lokalisasi narkoba misalkan. Oke, iya. Itu mungkin. Ah. Tapi kalau hanya kita tiba-tiba di tengah jalan, tidak ada unsur mencurigakan, kan nggak boleh. Memang ada polisi, ada namanya diskresi kepolisian. Polisi boleh menilai sesuatu berdasarkan penilaiannya sendiri. Tapi berdasarkan penilaiannya sendiri pun harus ada dugaan awalnya.
Nggak boleh asal-asal. Ah, aku tuduh mungkin misalkan lah. Mencurigakan nggak boleh. Nggak bisa. Mencurigakan itu kan harus ada dugaan awalnya, Pak. Bagaimana dia bisa mencurigai kita duduk-duduk di sini tiba-tiba dia datang? Kecuali dia ada tertangkap tangan. Misalkan kawan abang tertangkap nih, aku tadi baru jumpai dia. Aku megang barang ini. Dapat dari mana kau? Dia sebut nama abang. Itu kan dugaan awal. Datanglah polisi meriksa abang. Oke. Itu oke. Tapi kalau tidak ada tiba-tiba munculnya Tiba-tiba datang Langsung gitu ya. periksa. Tak Pakai boleh. handphone nggak gitu boleh. ya. Tak boleh. Nggak boleh. Dan polisi, andai kata itu terjadi dan kita merasa keberatan dan bahkan kita mungkin bisa saja menjadi tersangka, kita bisa mengajukan namanya pra peradilan. Pra peradilan itu adalah upaya kita ketika kita menduga pihak kepolisian melakukan kesalahan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Siap. Itu namanya pra peradilan. Kita ajukan ke pengadilan. Pak, boleh tanya ini terakhir nih, panjang kali udah panjang nggak, Dek? Panjang kan? Hah? 37? Oh, panjang 37 ini. Karena nggak habis, sebenarnya banyak kali mau tanya nih. Pertanyaan terakhir gini aja. Ada nggak pengalaman sulit selama Bapak jadi pengacara? Dan nanti habis Bapak ini selama jadi praktisi hukum? Akademisi hukum? Ada sama rekan saya. Tapi alhamdulillah terbantahkan juga. Ketika kami menguak sebuah tindak pidana pembunuhan berencana. Oke, kita bakal lanjut nanti di next video aja. Itu pasti panjang. Itu mantap. Itu kalau dibahas itu keren. Itu keren. Jadi mana tahu nanti view-nya oke. Terus kalau Bapak ada nggak pengalaman paling pahit selama Bapak menjadi seorang akademisi hukum? Ya, sepanjang sampai hari ini sih nggak ada pengalaman yang pahit-pahit ya. Paling hanya sekedar menghadapi anak Gen Z hari ini yang kuliah ini. Ini kan anak-anak Gen Z ini kan sulit sekali untuk fokus sebenarnya gitu kan. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa anak Gen Z ini fokusnya tuh cuma maksimal 25 menit gitu kan. Setelahnya udah blunder itu gitu. Blunder. Jadi agak susah memang menanamkan teori hukum kepada anak-anak Gen Z hari ini. Maka saya pikir melalui dengan tayangan video ini nanti mungkin bisa Abang mengedukasi lah kawan-kawan Gen Z dengan dengan pemahaman hukum yang lebih ringan kayak gini itu kan. Siap. Jadi anak-anak Gen Z ini kan agak kurang tertarik kalau bicara soal hukum tuh yang teoritis gitu. Sementara kan di ruang kelas itu ya kita bicara soal teori kan Teori, gitu kan. betul. Jadi ngantuk mereka gitu. Nah, maka barangkali menurut saya tayangan-tayangan seperti ini itu sangat perlu. Perlu sekali untuk mengedukasi mereka agar nantinya mereka tuh lebih ngeh gitu loh bahwa hukum itu seasik ini untuk mempelajarinya begitu kan. Itu aja barangkali. Siap. Jadi gini Pak Indra, kebetulan Bapak seorang akademisi hukum. Ada nggak saran untuk mahasiswa baru supaya mereka cepat menangkap ilmu-ilmu itu di kampus kayak gimana? Oke. Sarannya mudah aja. Jangan belajar hukum itu hanya dalam kelas. Ya banyak di kampus saya ngajar itu banyak tuh dosen-dosen muda-muda. Dosen-dosennya itu rata-rata hobi ngopi. Jadi upayakan kawan-kawan Gen Z ini yang melihat tayangan ini ya diskusi aja di mana tempat dengan dosen. Kita kan kita sangat kurang sekali budaya diskusi. Sangat kurang sekali. Kadang-kadang kita sering berpikir negatif dengan budaya diskusi itu. Kadang misalnya jumpa dosen muda diskusi dengan mahasiswi, nanti mahasiswi yang lain tuh mikir yang aneh-aneh. Nah, hal itu yang sehingga kemudian terframing jadi negatif. Hingga pada akhirnya anak-anak Gen Z itu ya sungkan, malu, gengsi barangkali diskusi dengan dosennya di kantin misalnya. Padahal belajar yang paling tepat diskusi gitu. Sehingga belajar itu kan nggak monoton gitu. Contoh kayak saya dengan beliau tadi. Bertanya langsung, apalagi ada pakar hukum, akademisi. Wih, mantap kali. Jadi mungkin sedikit Bang menambahkan. Jadi kalau anak hukum itu di kelas itu gunanya kita mengasah pisau. Di luar kelas kita mengetes pisau yang setelah kita asah. Kira-kira gitu. Harus seperti itu anak hukum. Mantap kali. Makasih banyak Bapakku. Jadi video kita panjang kali durasi. Nanti kita bakal cerita deh. Yang panjang tadi tuh ya. Jadi buat kalian yang nonton video ini, aku pengen kasih tahu ke kalian, kalau kalian makan ikan, makan itu dagingnya, tulangnya nggak dimakan kan? Sama juga kayak kalian nonton video ini. Ambil yang baiknya, kalau ada buruk dari kami, jangan diambil.
Betul kan? Betul. Itu namanya tandanya kita itu smart people. Siap, makasih banyak udah nonton video kami dari awal sampai habis. Kurang ada salah-salah kurang lebih kami minta maaf. Iya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Ber.